Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat channel Pak Eko saja. Kesempatan kali ini saya akan berbagi tugas 9 PPG membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Materi yang saya pilih untuk hari ini sebagai sumber belajar adalah ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Sebelum kita mulai pembelajaran anak-anak, siapa yang bisa menunjukkan perbedaan dua gambar ini? Lihat, ada dua gambar anak-anak sedang bersepeda. Kalian suka bersepeda bukan? Coba cek apa yang berbeda dari dua gambar ini. Pak Eko ingin kalian fokus sebelum pelajaran ini dimulai. Siapa yang bisa menemukan? Ya, betul. Salah satunya adalah bentuk awan yang berbeda antara gambar di sebelah kanan dengan gambar yang di sebelah kiri. Oke, terima kasih bagi yang sudah bisa menemukan, berarti Anda cukup fokus dan mudah-mudahan siap untuk belajar. Tujuan pembelajaran pertemuan kedua kali ini yang pertama, membiasakan untuk menunaikan zakat sesuai syariat Islam, kemudian menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, menyimpulkan nisab zakat mal, membuktikan hipotesis atas zakat, menentukan nisab zakat, menentukan simpulan atas kewajiban zakat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bersama tentang syarat wajib zakat mal. Yang pertama Islam, berakal, dewasa, merdeka, mencapai nisab, milik penuh, setahun usianya, tidak dalam keadaan berhutang, dan harta yang dikeluarkan termasuk jenis yang dizakati. Jangan lupa anak-anak ya, sudah kita bahas kemarin dan insya Allah kalian semua sudah paham dan hafal. Untuk syarat yang berwarna biru, ketentuan ini masih dalam perdebatan fikih, maka untuk mendalaminya anak-anakku bisa mengaji secara detail di pondok pesantren atau pada ulama yang kompeten. Khusus yang akan kita bahas hari ini adalah syarat nomor 5, yaitu mencapai nisab atau ukuran wajib zakat bagi harta-harta tertentu. Tabel yang pertama adalah nisab zakat mal untuk kategori zakat profesi, perdagangan, emas dan perak, dan tabungan. Nisabnya sama, 85 gram emas. Ada yang mencantumkan ketentuan 93,6 atau 94 gram emas. Tapi untuk kali ini kita belajar dengan nisab 85 gram emas saja. Haulnya 1 tahun, kemudian kadar kewajiban zakatnya 2,5%. Setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok, hutang dan sebagainya. Tetapi untuk latihan kita kali ini, asumsi ini kita kesampingkan. Semua dalam keadaan uang yang utuh saja, untuk memudahkan kalian berlatih menghitung zakat. Kemudian yang kedua adalah jenis zakat pertanian. Nisabnya adalah beras sebanyak 520 kg atau jika diukur dengan gabah kurang lebih 1350 kg gabah. Haulnya ketika panen, jadi tidak menunggu 1 tahun. Kemudian kadar kewajibannya 10% zakatnya jika air sawahnya berasal dari air hujan atau tada hujan. Sedangkan jika sawahnya menggunakan pengairan buatan yang berbiaya, maka zakatnya cukup 5%. Untuk tabel yang kedua, yang berbeda adalah jenis zakat an'am atau binatang ternak yang terdiri dari unta, sapi, dan kambing. Unta nisabnya 5 ekor, sapi minimal memiliki 30 ekor, dan kambing minimal memiliki 40 ekor, dengan kadar kewajiban zakat masing-masing 1 ekor kambing setiap tahun. Pada pertemuan sebelumnya, peserta didik sudah diminta untuk menuliskan hal ini. Silakan dibuka kembali catatannya anak-anak. Nama orang tua Anda siapa, pekerjaan orang tua, kemudian penghasilan orang tua. Baik itu bulanan, triwulan sekali, setahun sekali, dan lain-lain. Jika penghasilan tiap bulan, maka penghasilan setahun adalah penghasilan sebulan kali 12 bulan. Jika penghasilan orang tua kalian triwulan, maka penghasilan setahun adalah penghasilan triwulan dikalikan 4, dan seterusnya.
Kemudian kalian juga sudah Bapak minta untuk menuliskan hipotesis atau dugaan apakah orang tua saya wajib zakat pertanian, orang tua saya wajib zakat perdagangan, orang tua saya wajib zakat penghasilan, dan sebagainya. Kalian sebutkan jenisnya. Nanti kita akan buktikan hipotesis atau dugaan kalian ini. Ikuti langkah menghitung nisab. Yang pertama, jenis zakat orang tua Anda, silakan dituliskan, pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Kemudian penghasilan orang tua saya setahun, setelah tadi penghitungan per tahunnya kalian dituliskan di sini. Jumlah binatang ternak, jika kalian menginginkan menghitung nisab dan zakat untuk binatang ternak, masukkan jumlah binatang ternak, kambing, sapi, unta. Kalau ada yang punya unta, setahun berapa yang dimiliki. Kemudian yang keempat, lihat tabel zakat. Tuliskan nisab zakat sesuai jenis yang Anda pilih. Per tahunnya atau per panennya berapa. Dilihat kembali tabel zakat tadi. Cara menghitung nisab zakat harta, zakat penghasilan, dan zakat perdagangan. Misalnya memilih ukuran nisab harta dan penghasilan yang setara harga 85 gram emas. Kita perkirakan saat ini harga beli emas adalah 1 juta per gram. Maka nisab harta dan penghasilan untuk tahun ini adalah 1 juta rupiah per gram kali 85 gram nisab. Hasilnya adalah 85 juta rupiah nisabnya untuk jenis zakat harta dan penghasilan. Kemudian ikuti langkah menghitung zakat dengan mudah ini. Yang pertama, bandingkan penghasilan atau binatang ternak orang tua kalian setahun, kemudian dipilih apakah lebih kecil, apakah sama, atau lebih besar dari nisab dalam tabel. Maka kesimpulan pertama, tuliskan orang tua saya tidak wajib zakat jika penghasilan setahun ternyata lebih kecil dari nisab. Atau kesimpulannya, tuliskan wajib zakat jika hasilnya sama dengan atau lebih besar dari nisab. Jika wajib zakat, maka hitunglah besaran zakatnya. Perhatikan kembali tabel zakat tadi. Cara mudah menghitung persentase zakat harta dan penghasilan yang 2,5% tadi. Tuliskan penghasilan setahun yang wajib kena zakat. Misalnya penghasilan orang tua kalian setahun 120 juta. Maka jika angka nolnya dihilangkan 1, menjadi 10% dari 120 juta, yaitu 12 juta rupiah. Lalu bagilah 2, maka 12 juta rupiah dibagi 2 hasilnya 6 juta, itu adalah setara 5% dari 120 juta. Terakhir, bagilah lagi 2, maka 6 juta dibagi 2 hasilnya adalah 3 juta rupiah. Berarti ini adalah 2,5% dari 120 juta rupiah setahun. Jadi besar zakat harta yang wajib dibayarkan setahun oleh orang tua saya misalnya adalah 3 juta rupiah setahun. Mudah sekali bukan cara menghitungnya anak-anak? Ya, silakan praktekkan cara menghitung nisab dan zakat tadi bersama kelompok kerja kalian lalu simpulkan. Yang pertama, apakah hipotesis dugaan Anda sebelumnya terbukti? Yang kedua, wajib zakatkah orang tua Anda? Yang ketiga, jika orang tua Anda tidak wajib zakat, mengapa orang tua Anda tidak wajib zakat? Yang keempat, jika orang tua Anda wajib zakat, mengapa orang tua Anda wajib zakat? Dan berapa besar zakat yang wajib dibayarkan setahun? Isikan pembacaan masalah tentang zakat Anda hari ini pada link penilaian berikut ini. Ya, selamat, kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Jika suatu saat Allah menitipkan kelebihan kekayaan pada kalian, ingat-ingatlah pelajaran hari ini dan jalanilah dengan tulus ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.